Oke, oke, terima kasih Nadia. Sebentar ya, aku akan share screen dulu materinya. Oke, jadi hari ini kita akan belajar tata surya. Sebentar ya. Oke, tes suara aku udah kedengeran belum? Oke, Udah Kayin. oke Karestu. Oke, ini udah ada Karestunya. Oke, mungkin bisa kita langsung mulai aja ya. Oke, jadi pertama kita akan belajar tata surya nih. Nah, pertama, tata surya itu apa sih? Doa dulu kali Kayin. Oh iya ya, oke oke. Kita berdoa dulu sebelum mulai. Oke, lupa, maaf ya. Oke, sebelum kita mulai, kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Amin ya rabbal alamin. Berdoa selesai. Nah, Hasma. Jadi kali ini kita akan belajar tata surya. Yeay. Nah, tata surya itu apa sih? Nah, tata surya itu adalah susunan benda-benda langit yang terdiri atas matahari sebagai pusat tata surya dan benda langit yang mengelilingi matahari. Nah, bidang edar planet-planet dalam mengelilingi matahari disebut bidang edar. Dan bidang edar bumi dalam mengelilingi matahari disebut bidang ekliptika. Nah, susunan tata surya terdiri atas ada matahari, nah ini ada planet dalam, planet luar, komet, meteorit, dan asteroid. Nanti kita akan lihat gambarnya di bawah. Nanti ya, kita akan lihat gambarnya. Ini baru overview aja. Nah, dulu pada awal tahun 1600-an, Johannes Kepler, yaitu seorang ahli matematika dari Jerman, mulai mempelajari orbit planet-planet. Dia menemukan bahwa bentuk orbit planet itu bukan melingkar. Jadi bukan melingkar sempurna gitu. Tapi berbentuk oval atau elips gitu. Sampai sini ada yang mau ditanyain belum? Oh iya, sebelumnya untuk yang susunan tata surya ini nanti akan lebih dijelasin di bawah ya. Jadi tunggu aja dulu kalau untuk yang susunan tata surya. Tapi untuk yang lain gimana? Ada yang mau ditanyain? Mungkin ada yang mau nanya sampai sini sebelum kita lanjut. Oke. Ya, kalau nggak ada yang mau nanya mungkin bisa kita lanjut kali ya. Iya, nanti ada kuisnya di akhir seperti biasa. Ditunggu ya, ditunggu. Oke, kita lanjut dulu aja ya kalau nggak ada yang mau nanya untuk hemat waktu. Nah, kita masuk ke matahari. Nah, matahari adalah bintang yang berupa bola gas panas dan bercahaya yang menjadi pusat sistem tata surya yang memiliki 4 lapisan. Yaitu inti mataharinya, yaitu ini, core. Terus ada fotosfer. Ini ada fotosfer, ada kromosfer, ini kromosfer yang ini. Terus ada korona, korona itu di luarnya nih, yang sini. Itu disebutnya korona. Ini saya ada fotosfer juga. Ya, korona itu yang ya berada di luar-luar sini nih. Biasanya dia tuh membentuk apa ya? Kalau kita lihat tuh matahari tuh kan kita suka ada. Nah, ini kan gas-gas untuk dari mataharinya tuh. Nah, kalau corona itu lebih di sini-sininya nanti biasanya ada kayak ada teksturnya gitu. Itu adalah salah satu bagian dari uh, lapisan luar matahari juga. Nah, matahari memiliki 4 lapisan. Itu sebagai berikut. Nah, ini akan kita jelasin lagi di sini. Nah, inti matahari. Inti matahari ini punya suhu sekitar 1,5 kali 10 pangkat 7 derajat Celcius yang artinya 1,5. Maaf, ini kayaknya nanti bakalan kepotong. Di sini. Ini suhunya bisa jadi 1,5 kamu kaliin 1, nolnya ada 7, berarti berapa tuh? Banyak banget kan? Berarti
10 juta dong. Nah, berarti ini juga bisa kita tahu bahwa ini adalah 15 juta. 15 juta derajat Celcius itu pastinya nggak kebayang ya panasnya sih gimana. Kita yang udah kepegang kompor nggak sampai 100 derajat Celcius aja udah melepuhkan tangannya. Nah, ini pasti di dalam inti matahari ini pastinya panas banget. Nah, oke, kita lanjut. Nah, selanjutnya ada fotosfer. Fotosfer ini memiliki suhu sekitar 6.000 Kelvin. Nah, 6.000 Kelvin ini juga pastinya panas banget dengan ketebalan sekitar 300 km. Di dalam fotosfer terdapat bintik matahari, yaitu daerah dengan medan magnet yang kuat dan dingin, serta lebih gelap dari wilayah di sekitarnya. Nah, kita lanjut ke kromosfer. Kromosfer memiliki suhu sekitar 4.500 Kelvin dan ketebalannya 2.000 km. Kromosfer terlihat seperti gelang merah yang mengelilingi bulan pada waktu terjadi gerhana matahari total. Jadi yang ini, yang agak, nah iya sih. Ini tuh namanya kromosfer. Oke, lanjut kita ke korona. Korona ini merupakan lapisan terluar matahari dengan suhu sekitar 1 juta Kelvin dan ketebalannya sekitar 700.000 km. Nah, membayangkan udah panasnya seperti apa? Nah, korona terlihat seperti mahkota dengan warna keabu-abuan yang mengelilingi bulan pada waktu terjadinya gerhana matahari total. Nah, kita udah tahu kan virus corona tuh kayak gimana ya. Kita ada gini-gininya lah. Nah, itu nggak beda jauh sama coronanya matahari. Nah, yang nanti tuh kalau kita lihat gambar matahari sebentar ya. Aku akan cariin gambarnya dulu biar kalian lebih kebayang. Sebentar ya. Sebentar. Aku akan cari gambar yang lebih jelas. Nah, bentar ya. Aku akan share screen. Maaf. Nah, ini dia. Nah, ini adalah struktur matahari ini. Nah, corona itu yang corona. Nah, ini nih yang putih-putih di sini, sekitar sini. Nah, itu namanya corona. Jadi itu seperti muncul gitu nanti dari matahari. Cuman dia tuh lebih ke arah yang bukan fisikal, lebih ke arah kayak gas-gas gitu nanti isinya. Nah, ini adalah gambar matahari yang lebih jelasnya. Ini ada fotosfer, terus ada nanti ini kalian belajar kok di SMA. Ini ada kromosfer yang di sini. Ini fotosfer, terusnya ada bintik-bintik matahari yang tadi kita udah sebut. Oke, kita akan balik ke yang tadi. Nah, kita bisa apa? Oh ya, karena selanjutnya kan planet nih. Dari matahari ada yang mau ditanyain dulu? Kalau yang mau nanya bisa langsung on mic ya, atau mungkin chat kalau agak susah untuk on mic. Gimana? Atau sejauh ini udah paham dulu? Kalau udah paham, bilang paham ya. Coba. Paham nggak? Paham, Kak. Paham, Kak. Paham. Ya, udah pada paham. Kak. Nah, oke. Selanjutnya untuk planet bisa dilanjutin sama Kak Restu. Oke, Kak Ian. Mungkin bisa di scroll ke bawah ya. Nah, planet. Planet itu adalah benda langit yang tidak dapat memancarkan cahaya sendiri, akan tetapi hanya memantulkan cahaya dari bintang yang diterimanya. Nah, berdasarkan jaraknya, planet di tata surya kita itu meliputi ada Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Oke, nah
planet itu dia nggak bisa mancarin cahaya sendiri. Nah, sedangkan yang bisa memancarkan cahaya sendiri itu disebutnya adalah bintang. Salah satunya adalah yang terbesar di planet kita itu tadi matahari yang sudah dijelaskan. Oke, lanjut ya. Planet itu dibagi menjadi dua, yaitu planet dalam dan juga planet luar. Nah, planet dalam itu adalah planet yang berada di dalam sabuk asteroid. Nah, sabuk asteroid itu, sebentar kita scroll ke bawah dulu. Sabuk asteroid ini merupakan yang kayak kecil-kecil ini loh, kayak kerikil gitu, tapi dia mengelilingi matahari. Nah, itu yang disebutnya sabuk asteroid. Nah, planet dalam itu pengertiannya adalah planet dalam disebut juga dengan planet terestrial. Planet terestrial ini adalah planet yang letaknya dekat dengan matahari, berukuran kecil, memiliki sedikit satelit atau tidak sama sekali, dan berbatu. Contohnya yaitu adalah planetnya Merkurius, Venus, Bumi, dan Mars. Nih, kalau kita bisa lihat dalam gambar, dia cuma segini doang nih. 4 ini. Dia kecil-kecil dan juga dekat dengan matahari. Oke, lanjut untuk planet luar nih. Planet luar itu adalah planet yang berada di luar sabuk asteroid. Nah, tadi kan sabuk asteroid yang ini. Ini sabuk asteroid nih. Kelihatan nggak ya? Bentar. Itu warna putih. Ini sabuk asteroid. Nah, planet dalam yang ada di kirinya, sedangkan planet luarnya itu yang ada di kanannya. Yaitu ada Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Nah, pengertiannya itu adalah planet luar ini juga disebut dengan Jovian, planet Jovian. Nah, planet Jovian adalah planet yang jauh dengan matahari. Kita balik lagi ke pensil hitam. Nah, jauh dengan matahari, berukuran besar, memiliki banyak satelit, dan sebagian besar tersusun dari bahan yang ringan. Bahan ringan itu seperti kayak metana, hidrogen, gitu-gitu. Nah, planet luar ini meliputi tadi ada Jupiter, ada Saturnus, ada Uranus, dan juga Neptunus. Waktu dulu tuh ada namanya Pluto, namun sekarang sudah tidak dianggap menjadi sebuah planet karena kecil, sudah kekecilan. Oke, nah tadi kan ada planet-planet. Nah, ini merupakan gambaran sedikit atau ciri umum di planet di tata surya kita. Yang pertama adalah Merkurius yang paling dekat dengan matahari. Ini merupakan planet terkecil dan terdekat dari matahari dan juga berwarna abu-abu. Kemudian ada Venus. Venus itu kedua dari matahari. Bentar, mungkin gambarnya. Oke, kita gambarnya di bawah. Nah, jadi misalnya di sini ada matahari. Duh, kecil banget mataharinya. Mungkin di sini ada matahari. Nah, yang paling terdekat adalah Merkurius nih. Ini Merkurius. Nggak bisa ya kayak gini. Oke deh, nanti dulu nanti. Oke, kita jelasin dulu lah. Kemudian ada Venus, kan tadi habis Merkurius yang paling terdekat dengan matahari. Kemudian ada Venus setelah Merkurius, yaitu dia biasa dikenal dengan bintang fajar atau disebutnya bintang kejora. Kalian bisa melihat Venus ini saat sore hari. Jadi disebutnya merupakan bintang fajar atau bintang senja. Kemudian ada Venus ini berwarna putih kekuningan dan dia berotasinya melawan arah rotasi planet-planet lain.
Nah, rotasi ini tuh dia berputar pada sumbunya gitu. Nanti akan dijelasin. Oke, kemudian bumi, planet kita sendiri. Nah, bumi ini biasa dikenal dengan planet biru karena terdiri dari 70% air dan 30% daratan. Bumi ini memiliki satu buah satelit alami yang bernama Bulan. Dan satu-satunya planet di tata surya kita yang berpenghuni. Kemudian ada Mars setelah Bumi. Mars ini sering disebut sebagai planet merah karena memiliki permukaan yang berwarna kemerah-merahan dan juga memiliki dua satelit, yaitu Phobos, nama satelitnya Phobos dan Deimos. Kan kalau di bumi kan namanya bulan, kalau di Mars disebutnya Phobos dan Deimos. Kemudian, nah, empat ini tadi kan disebutnya planet dalam. Planet, aduh, Ian bisa tolong tulisin nggak planet dalam? Sebentar ya, aku akan tulisin. Nah, ini planet luar ya. Aku tulisin dulu. Kok hilang? Oke, sebentar. Nah, oke, bisa dilanjut ke Oke, Restu. terima kasih Sebentar. Kak Ian. Nah, tadi kan ada ada Merkurius, ada Venus, Bumi, dan Mars. Nah, itu merupakan planet dalam. Yang tadi ciri-cirinya adalah kecil, berbatuan, dekat matahari, dan memiliki sedikit atau tidak sama sekali satelit alami. Itu planet dalam. Kemudian ada planet luar yang terdiri atas Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus. Nah, planet yang kelima dari matahari ini yaitu Jupiter, merupakan planet terbesar pada tata surya. Dia merupakan planet paling gede di tata surya kita. Nah, dan juga merupakan planet yang memiliki satelit terbanyak pada tata surya. Kemudian ada Saturnus. Ini satelit alami ya. Satelit alami. Nanti kalian bisa tulisin. Oke, kita lanjut. Kemudian ada Saturnus, yaitu planet yang memiliki cincin. Dan juga planet terbesar setelah Jupiter dan berwarna kuning pucat. Kemudian ada Uranus. Uranus ini merupakan planet yang memiliki suhu terendah dan terdingin. Dan juga berwarna biru muda. Kemudian yang terakhir nih, yang paling jauh dengan matahari, planet kita, yaitu adalah Neptunus. Nah, planet Neptunus ini adalah planet dengan skala revolusi terlama. Nah, revolusi ini adalah planet dengan mengelilingi matahari gitu. Berapa lama dia mengelilingi matahari? Kan tadi kalau revolusi dia berputar pada porosnya, sedangkan kalau revolusi ini dia berputar pada matahari. Nah, Neptunus ini juga merupakan planet yang berwarna biru. Dan Neptunus dikelilingi oleh 8 buah satelit. Oke. Kalau ditulis dari awal, tadi kan ada Merkurius. Kalian bisa tolong tulisin nggak? Oke, sebentar ya. Oke, bentar. Nah. Tulisan apa nih, Kak Restu? Planet tadi dari nomor 1 sampai nomor 8. Ada Merkurius, ada Venus, ada Bumi, ada Mars, ada Jupiter, ada Saturnus, Jupiter. Select. Bentar, ulang.
Lanjut di sini aja. Duh. Ada Jupiter, ada Saturnus, ada Uranus dan Neptunus. Nah, aku pengen ngasih tahu nih cara kalian buat ngapalin cepetnya. Ada singkatannya. Kalau aku biasanya ya disingkat sebagai membawa, mungkin bisa ditulis kalian membawa. Oke, sebentar ya. Kita Ya. ganti warna biar kelihatan. Gimana tuh Kars tuh? Membawa. Jangan gede-gede kalian, nanti nggak muat lagi. Oke, iya ya. Paham. Nih kalian bisa ngapalin nih kayak gini. Membawa vas bunga mawar. Aduh, iya benar. Gede Kayaknya jangan banget. gede-gede. Biar jelas tadinya, cuman kayak yang Vas bunga mawar yang sudah usang nanti. udah gini aja. Kars tuh. Usang nanti. Nah, kalian bisa ngapalin nih untuk membawa depannya kan me, itu untuk Merkurius. Nah, kemudian ada vas nih, vas V-nya untuk Venus. Terus ada bunga, yaitu bu-nya itu untuk bumi. Bu-nya untuk bumi. Kemudian ada mawar, ma-nya itu untuk Mars. Yang itu Y-nya Jupiter, untuk Jupiter. Kemudian ada sudah, S-nya itu Saturnus. Ntar kita ganti warna dulu. Aduh, apa? Nah, untuk Saturnus, U-nya itu untuk Uranus, usang Uranus, dan N-nya itu nanti untuk Neptunus. Nah, ini cara mudah sebenarnya untuk menghafal planet di tata surya kita. Oke, mungkin dari sini ada yang ingin ditanyakan. Lebih panas Merkurius atau Venus? Oke, lebih panas Venus. Kenapa? Sedangkan kan kalau Merkurius kan dia lebih dekat kan dari matahari. Tapi Venus itu dia mempunyai sebentar ya. Lebih panas Merkurius atau Venus? Jawabannya adalah Venus karena Venus ini memiliki atmosfer yang menangkap panas dari matahari sendiri gitu loh. Jadi permukaan Venus itu menjadi lebih panas. Oke, kejawab ya yang itu. Nah, sedangkan untuk cincin apa tadi kalian? Yang Saturnus kan, Kak? Maaf, itu tadi. Nah, Izin Saturnus. Oke, kita mau cari dulu nggak nih? partikel cincin ini terbuat dari komponen seperti es cair dan dengan komponen jejak material batuan seperti asteroid tadi sebenarnya. Mungkin nah, kita lihat ya mungkin bisa dilihat dulu kali. tuh.
Saturn's rings are made of ice and rock. Berarti cincin Saturnus ini terbuat dari es dan bebatuan. Nah, ini the species vary in size, yaitu ya batu dan es ini beragam macamnya. Jadi ada yang kecil seperti pasir, ada yang gede banget Ya benar. kayak rumah. Nah, semua ini bergabung jadi satu dan jadi cincin yang membentuk Saturnus. Nah, fun fact juga untuk Uranus. Sebenarnya Uranus dia juga mempunyai cincin, tapi tidak seperti Saturnus yang terlalu kelihatan gitu. Oke, aku ini tadi ada yang nanya nih, Kak. Apa tuh? Kak, itu di sebentar ya, aku save image dulu. Yang di matahari itu ada kayak percikan-percikan lahar gitu, Kak. Nah, itu namanya apa? Nah, kalian mungkin bisa dijawab. Nah, kalau percikan lahar Apa itu tuh? disebutnya badai matahari. Coba kalian bisa di search. Aku akan nah, sebentar ya. Kita akan lihat di dulu. Nah, itu badai matahari itu bisa juga kayak badai matahari itu salah satu pemicu terjadinya percikan-percikan ini. Tapi secara umum percikan ini ada yang besar, ada yang kecil. Kita bisa lihat, ini ada yang kecil, ada yang besar juga. Nah, yang kecil ini disebut corona loops. Ini adalah bentuk lain dari corona yang membentuk seperti lingkaran. Jadi dia berusaha keluar tapi kembali lagi karena kena gravitasi dari matahari. Nah, ini untuk yang kecil disebut corona loops. Nah, untuk yang besar ini disebut prominence atau prominansi apa ya di bahasa Indonesia ya. Pokoknya di bahasa Inggris itu disebutnya prominence. Ini yang untuk yang besarnya nih. Nah, kita akan lihat gambar lainnya. Sebentar. Mana ya? Oke, kita pause. Sebentar. Kayaknya ada gambar lagi deh. Nah, oke. Bahkan share screen lagi ya. Nah, ini tuh lihat gue. Berarti ini itu gede banget kan? Kita lihat nih. Ini bumi. Ini besar dari prominence itu. Kita lihat tuh. Gede banget kan? Nah, karena ukurannya yang besar, makanya kita bisa pastiin kalau prominence ini ukurannya besar banget. Nah, ini adalah perbandingan sampai inti nih. Jadi ini kita kalau ambil matahari ini kita potong sampai dalam tuh. Ini intinya. Terus ini ada zona radioaktif, ada zona konvektif. Ini nanti zona-zonanya kalian akan pelajari lagi di SMA kalau kalian masuk IPS lebih tepatnya. Di sini ada corona, ada fotosfer juga. Ini ada suhunya. 5.700 Kelvin, 2 juta Kelvin, 7 juta, dan di sini 15,7 juta. Oke, mungkin sampai situ aja untuk jawabannya. Apakah terjawab? Dia yang bertanya. Ada yang Pluto sudah tidak dianggap sebagai planet, mungkin bisa dijawab nih sama Kak Restu. Oke, nah Pluto ini kenapa sudah tidak dianggap menjadi planet? Nah, salah satunya yaitu dia ukuran Pluto itu terlalu kecil untuk dianggap sebagai sebuah planet. Itu yang pertama. Kemudian juga ada jarak Pluto dari matahari itu juga terlalu jauh. Nah, tapi yang paling penting dari itu semua menurut International Astronomical Union atau ya Kongres itu, nah Pluto tidak dianggap menjadi planet karena tidak dapat membersihkan lingkungan orbitalnya dari sampah luar angkasa gitu loh. Nah, nanti karena maksudnya dia tidak dapat membersihkan lingkungannya ini kan kalau kita bumi kan ngelilingin matahari. Nah, nanti kan di sekitar itu ada seperti sampah luar angkasa kayak gitu-gitu. Nah, sedangkan Pluto ini dia nggak bisa ngebersihin lintasannya itu sendiri gitu. Makanya Pluto ini sekarang sudah tidak dianggap menjadi sebuah planet. Oke, benar banget Kak Restu. Ya, aku juga Tadi ada tiga alasan ya Kak Ian. Aku mau nambahin lagi nih, kenapa Pluto nggak dianggap lagi sebagai planet. Kalau kita tahu,
kan ini orbit nih. Orbit itu kayak gini. Nah, kalau semuanya itu orbit itu teratur, jadi ini matahari, ya anggaplah ini matahari. Ini planet. Mereka tuh pasti tetap sama lintasannya gitu. Lintasan yang udah mereka lalui itu ya tetap aja begitu aja, nggak akan berubah. Sementara Pluto ini diketahui dia sering banget lintasannya melenceng dari prediksi-prediksi para astronom. Jadi dia tuh bisa kadang naik turun gitu, atau dia bisa geser mendekat menjauh. Jadi selain dia tidak faktor dari dia tidak bisa membersihkan lintasannya sendiri, itu juga karena dia tidak bisa mempertahankan lintasannya itu. Jadi dia sering geser-geser tanpa kayak apa ya, tidak beraturan gitu. Jadi itu juga jadi salah satu alasannya gitu. Apakah terjawab? Nah, itu ada pertanyaan lagi tuh. Kak mau tanya, kan matahari itu katanya terang banget, tapi kenapa luar angkasa digambarkan gelap? Nah, karena kita tahu besar dari matahari pun nggak sebanding dengan besarnya luar angkasa ini. Luar angkasa ini pas lebih besar lagi. Mungkin bisa digambarkan kalau bumi dan planet-planet lainnya tuh debu, dan matahari itu bagaikan batu. Sementara ruangannya lebih besar lagi, jauh-jauh. Sangat-sangat besar sampai cahaya matahari pun nggak cukup untuk menyinari cahaya matahari, dan bahkan bintang-bintang lainnya nggak cukup untuk menyinari itu. Jadi luar angkasa itu lebih besar lagi. Bahkan para astronom juga bisa mengatakan bahwa di luar itu masih ada benda-benda lain namanya dark matter. Nah, itu juga belum kita ketahui sampai sekarang. Jadi itu belum diketahui deh sampai sekarang luasnya. Nggak bisa diukur, bisa dibilang. Tapi kita belum tahu apakah nanti ada teknologi yang bisa mengukur apa enggak. Nah, gimana? Jadi sampai sekarang tuh luas tata surya, bukan tata surya ya, maksudnya gimana ya disebutnya kayaknya? Galaksi, pokoknya galaksi kayak gitu, itu belum, ujungnya tuh kita belum nyampe gitu, belum ketahuan. Dan juga kayak lebih besar banget gitu. Oke, mungkin pertanyaan terakhir kali ya ini. Kak, saya ada pertanyaan. Mengapa bumi bisa ditempati oleh makhluk hidup selain ada karena adanya air, daratan, dan oksigen? Nah, ini sebenarnya 4 itu udah menjadi kunci ini. Nah, tapi yang pasti adalah yang kita ketahui posisi bumi ini juga mempengaruhi. Kita bisa lihat posisi bumi itu lebih ke arah tengah-tengah nih. Dia nggak terlalu jauh dari matahari, tapi dia juga nggak terlalu dekat. Nah, posisi ini lumayan pas untuk seperti terjadinya siklus-siklus di bumi, seperti siklus hujan, siklus lainnya itu dia punya kelembapan dan kondisi yang pas untuk hal-hal itu bisa terjadi. Kalau hal itu terjadi, bisa terjadi kehidupan seperti terbentuknya alga, dan bisa terjadi kehidupan-kehidupan lainnya yang lebih tinggi. Nah, karena itu juga suhu bumi ini pas untuk ditinggali makhluk hidup. Dan karena kita ketahui bumi ini berada di termasuk planet dalam, bumi juga lumayan aman dari serangan-serangan asteroid. Nah, asteroid yang dari sini, dia pasti kenanya ke Mars dulu atau keluar langsung, bukan ke bumi. Jadi bumi sangat jarang untuk terkena serpihan-serpihan yang, karena kita ketahui juga bumi mempunyai atmosfer yang bisa melindungi dan lapisan ozon. Nah, itu alasan-alasannya sih. Mungkin Kak Restu ada yang mau ditambahin? Ya, mungkin udah cukup kayaknya. Oke, mungkin untuk menghemat waktu kita bisa lanjut ke selanjutnya. Nah, mungkin bisa dilanjut kayaknya. Oke, aku bacain ya. Nah, selanjutnya ini ada komet. Komet ini berasal dari bahasa Yunani. Itu artinya berambut panjang. Komet adalah benda langit yang mengelilingi matahari dengan orbit sangat lonjong. Nih, lihat. Kalian bisa lihat orbitnya. Orbitnya tuh sangat lonjong elips gitu. Jadi walaupun orbit planet yang lain juga dibilang lonjong yang sudah ditemukan oleh Johannes Kepler, tapi nggak selonjong orbit dari komet nih. Kita bisa lihat orbitnya tuh sangat-sangat lonjong. Nah, kalau
Komet ini terdiri atas debu, partikel batu yang bercampur dengan es, metana, dan amonia. Nah, mungkin mirip-mirip sama cincin dari Saturnus tadi, tapi lebih kompleksnya dia ada gas-gas lain. Nah, bagian-bagian kometnya itu ada inti komet, koma, dan ekor komet. Ini intinya. Dan ini ada ekor debunya, terus ini ada ekor atomnya. Terus ada komanya, itu adalah daerah kabut di sini. Nah, inti komet itu adalah bagian komet yang berukuran lebih kecil dan padat. Yang ini nih, yang di sini. Nah, koma itu daerah kabut. Nah, yang ini nih. Ini juga. Terus ekor kometnya itu, komet yang bagiannya berukuran lebih panjang. Arahnya selalu menjauhi matahari. Dia selalu menjauhi. Nah, ekornya tuh ada dua. Ada ekor ion atau atom, sama ekor debu. Ekor debu itu lebih ke arah fisiknya. Kan kita tahu nih, komet itu terdiri dari ada batu dan lain sebagainya. Nah, itu kan pastinya bisa lepas ya, bisa tidak mengikat lagi. Nah, itu nanti mengikuti arah jalannya tuh. Nah, ini dia ke arah sini. Kalau ekor ion atau atom itu, kalau nggak salah dia itu untuk pelepasan energi yang dia keluarkan untuk bergerak. Jadi dia melepasnya ke sini dan membentuk ekornya ke sini. Tuh. Nah, sebelum kita masuk ke meteorit, ada yang mau ditanya dulu dari komet? Mungkin 1 atau 2 pertanyaan aja kali ya. Nah, Kak mau tanya, kenapa ekor komet menjauhi matahari? Nah, yang kita ketahui pertama, matahari ini selain dia punya atmosfer, dia juga melontarkan gas-gas yang tadi kita sudah jelaskan tuh, yang ada lahar-lahar yang seperti lepas dari yang seperti terlontar dari matahari. Itu adalah efek-efek dari gas-gas yang dikeluarkan matahari. Nah, gas dikeluarkan matahari ini tekanannya sangat-sangat ibaratnya sangat-sangat besar sampai ekornya ini nggak bisa sampai ke sana gitu. Dan juga yang kita ketahui, matahari ini sangat-sangat terang. Dia mengeluarkan cahaya yang lebih terang daripada ekor komet. Jadi ekor komet ini bisa diibaratkan cahayanya kurang kuat lah untuk melawan cahaya dari yang dikeluarkan matahari. Gitu. Mungkin Karsto ada yang mau ditambahkan? Cukup kayaknya. Ya, Oke. Ada yang mau tanya lagi? Mungkin satu lagi kalau mau. Kalau nggak ada mungkin kita bisa lanjut. Mungkin untuk meteorit, nggak apa lah ya, aku bacain habis ini baru dibacain Karsto. Nah, meteorit adalah potongan batu atau puing-puing logam yang artinya mengandung unsur besi dan logam yang bergerak di luar angkasa. Ketika meteoroid ini tertarik oleh gravitasi bumi, maka sebelum sampai di bumi, meteoroid yang habis terbakar oleh atmosfer bumi disebut meteor. Apabila meteoroid tidak habis terbakar oleh atmosfer bumi dan jatuh ke bumi, itu disebut meteorit. Nah, hati-hati ya, ini beda-beda loh pengertiannya. Tapi itu semua adalah intinya ini adalah bagian dari meteoroid. Tapi peristiwa-peristiwa yang bisa mengubahnya ini bisa merubah nama dari meteoroid. Gitu. Ada yang mau ditanya di meteoroid? Yang ada, mungkin bisa kita lanjut nih. Dibacain nama Karsto. Oke, lanjut. Kemudian ada asteroid. Nah, asteroid itu adalah potongan-potongan batu yang mirip dengan materi penyusun planet. Nah, sebagian besar asteroid ini terletak di antara orbit Mars dan Jupiter yang disebut sabuk asteroid. Nah, tadi. Oke, mungkin lanjut ya, Kayan. Oke, aku lanjut. Nah. Kemudian ada kondisi bumi nih, kondisi planet kita. Yang pertama, bentuk bumi. Nah, astronot dari atas melihat bahwa terdapat sedikit tonjolan di khatulistiwa dan terdapat bagian bumi yang rata di bagian kutubnya. Hal ini menunjukkan bahwa bumi tidak benar-benar bulat, akan tetapi lonjong.
Bumi berdiameter sekitar 12.742 km. Maksudnya sedikit lonjong tuh kayak, kalian tahu gak buah pir yang agak benjol di atas dikit gitu loh. Mungkin kalian bisa gambarin kalian. Oke, sebentar ya. Agak oval dikit, nggak terlalu. Aduh, bentuknya malah beda. Sebentar. Oke, nggak apa ya, gambarnya agak jelek. Ya udahlah, ini udah agak Agak lonjong. bagus lah, lumayan. Oke. Oke nih, kan ini kan tadi bulat nih, seharusnya ya bulat. Bisa nih, bulat misalnya segini. Nah, tapi di bagian kutub itu dia merupakan ada sedikit benjolan gitu. Makanya bumi sebenarnya tidak benar-benar bulat. Oke, kemudian ada rotasi bumi. Nah, rotasi bumi adalah perputaran bumi pada porosnya dengan waktu 23 jam 56 menit atau kita bisa bilang sehari lah, satu hari. Nah, rotasi bumi ini mengakibatkan sebagai berikut, yaitu ada gerak semu harian matahari, terus ada perbedaan waktu, kayak perbedaan waktu kita mungkin aku kan lagi di Jakarta nih, mungkin ada yang di Papua atau di Sulawesi gitu. Nah, itu diakibatkan oleh rotasi bumi. Kemudian ada pembelokan arah angin dan juga ada pembelokan arah arus laut. Nah, ini mungkin kalau di IPS ada angin muson barat, ada angin muson timur. Nah, itu dikarenakan rotasi bumi. Kemudian ada juga adanya siang dan malam. Nah, itu juga merupakan akibat dari rotasi bumi. Kemudian ada juga nih revolusi bumi. Nah, revolusi bumi ini adalah perputaran atau peredaran bumi mengelilingi matahari dengan waktu 365,25 hari atau kita bisa bilang 1 tahun. Nah, akibat dari revolusi bumi ini itu terjadinya gerak semu tahunan matahari, perbedaan lamanya siang dan malam, dan juga adanya pergantian musim. Kan kalau di Indonesia ada musim panas dan musim hujan. Nah, kalau di barat gitu atau di Eropa dia ada 4 musim. Nah, itu semua diakibatkan oleh revolusi bumi. Oke, kemudian ada mungkin aku lanjutin ya kayaknya. Terus ada juga kondisi bulan. Nah, bentuk bulan ini yang pertama nih ada bentuk bulan. Bulan itu berbentuk seperti planet bulat ya. Kemudian permukaan bulan berupa dataran kering dan tandus, banyak kawah, dan juga terdapat pegunungan dan dataran tinggi. Maksudnya banyak kawah tuh kayak, kan kalau kayak kamu lihat di TV atau di mana itu kan kayak ada atasnya gunung berapi, kayak gitu kan. Kayak buletan kecil, buletan kayak buletan gitu, terus kayak merupakan kayak kawah. Kemudian ada, nah bulan ini dia melakukan 3 gerakan sekaligus, yaitu ada rotasi, ada revolusi, dan dia juga bergerak bersama-sama dengan bumi untuk mengelilingi matahari. Nah, skala rotasi bulan sama dengan skala revolusinya terhadap bumi, yaitu 27,3 hari. Kan kalau bumi yang tadi beda rotasi sama revolusinya. Namun kalau bulan itu sama, yaitu 3,3 hari. Oleh karena itu, permukaan bulan yang menghadap ke bumi itu selalu sama. Jadi kalau kalian merhatiin bulan nih, kenapa dia permukaan buminya selalu sama? Yaitu dikarenakan adanya rotasi bulan dan juga revolusinya terhadap bumi sama. Oke, kemudian ada dampak dari pergerakan bulan. Kan tadi bumi kan ada dampaknya. Nah, sedangkan bulan itu dampaknya terhadap bumi itu yang pertama adalah pasang surut air laut. Nah, pasang ini adalah peristiwa naiknya permukaan air laut, sedangkan surut adalah peristiwa turunnya permukaan air laut. Nah, hal ini diakibatkan oleh adanya gravitasi bulan dan juga matahari. Nah, ada 2 jenis nih pasang air laut, yaitu
pasang purnama dan pasang perbani. Oke, yang pertama nih, pasang purnama. Pasang purnama ini dipengaruhi oleh gravitasi bulan dan terjadi ketika bulan purnama. Misalnya dia ada matahari. Misalnya ada matahari misalnya. Terus di sini ada bumi. Kok turun? Sebentar. Sini ada bumi. Misalnya bumi. Nah, kemudian di sini ada bulan. Kok nggak bisa ya kayaknya? Nah, bulan. Kan di sini kan kalau kita lihat gini kan nanti dia akan menyebabkan gerhana bulan kan. Hal ini nanti air di bumi ini akan tertarik ke arah bulan kayak gini nanti permukaannya. Nah, ini air nih misalnya ya. Tapi nggak segede ini juga. Nah, hal ini mengakibatkan pasang purnama. Dia nanti pasang yang paling tinggi. Nah, kemudian juga ada pasang perbani, yaitu ketika permukaan air laut turun serendah-rendahnya, yaitu pada waktu ketika misalnya matahari. Nah, ini matahari. Nah, matahari bagus. Kemudian ada kemudian ada matahari, ada bumi, sorry, ada bumi. Nah, kan tadi bulannya ada di samping kanan. Kalau pasang perbani itu, dia tuh bulannya ada di atas atau di bawah. Jadi kayak tegak lurus gitu. Nah, tegak lurus ini. Nanti dia akan tertarik ke sini dan tertarik ke sini. Akan mengakibatkan permukaan air laut turun serendah-rendahnya. Oke, kemudian ada yang kedua, pembagian bulan. Yaitu yang pertama adalah disebutnya bulan sideris, yaitu membutuhkan kala revolusi selama 27,3 hari seperti tadi. Kemudian ada bulan sinodis, yaitu dia membutuhkan kala revolusi selama 29 hari. Nah, bulan sinodis ini juga digunakan oleh umat Islam sebagai penanggalan Komariah. Makanya kalau di Islam kan cuma ada 29 hari, nggak sampai 31 dan selainnya. Oke, kemudian kita akan masuk ke fase-fase bulan. Nah, sebentar. Ngecas dulu. Oke, fase-fase bulan. Nah, fase-fase bulan ini adalah sebagai berikut. Itu ada disebutnya bulan baru, yaitu ketika posisi bulan berada di antara bumi dan matahari. Selama bulan baru sisi bulan ini yang menghadap ke matahari nampak terang dan sisi yang menghadap bumi nampak gelap. Jadi bisa dilihat kayak gini nih. Ini merupakan bulan baru. Jadi kalau dilihat dari bumi dia gelap gitu. Nah, gambar ini kita ganti pulpennya. Merah. Nah, ini bulan baru nih. Nah, ini bulan baru. Dilihat dari buminya menjadi warna hitam atau di sini. Kemudian ada bulan sabit, yaitu terjadi ketika bagian bulan yang terkena sinar matahari seperempatnya. Sehingga permukaan bulan yang terlihat di bumi hanya seperempatnya. Ini merupakan bulan sabit nih, nomor 2. Bentuknya seperti sabit. Makanya disebutnya bulan sabit. Kemudian ada juga bulan separuh, yaitu terjadi ketika bagian bulan yang terkena sinar matahari
yang terkena sinar matahari sekitar separuhnya, sehingga yang terlihat dari bumi juga separuhnya, atau disebut juga kuartil pertama. Nih, ini merupakan bulan setengah nih. Kalau dilihat dari bumi kayak gini. Jadi setengah doang tuh yang muncul. Kemudian ada bulan cembung. Nah, bulan ini terjadi ketika bagian bulan yang terkena sinar matahari merupakan 3/4-nya yang terlihat dari bumi dan 3/4 bagian bulan. Akibatnya kita dapat melihat bulan cembung. Kalau dilihat dari bumi seperti ini nih, seperti kayak lensa cembung gitu, makanya disebutnya bulan cembung. Bulan cembung ini kayak kebalikannya dari bulan sabit gitu. Yang bulan sabit kayak sepertiga, nah ini 2/3-nya. Oke, kemudian ada bulan purnama. Nah, bulan purnama ini terjadi ketika semua bagian bulan terkena sinar matahari. Begitu juga yang terlihat dari bumi. Akibatnya kita dapat melihat bulan purnama yang disebutnya kuartil kedua. Jadi kita bisa melihat bulan sepenuhnya gitu. Kalau di rotasinya terhadap bumi dan matahari, dia merupakan garis lurus. Oke, mungkin bisa dilanjut ke Ian. Mungkin kalau sebelum dilanjut ke Ian ada yang mau bertanya untuk kondisi bumi dan bulan. Oke, ada yang Kuarter. nanya tuh. Kuarter Nah, itu apa? ya mungkin kalian. Mungkin Kak Restu nih bisa jelasin. Oke, Kuart kuartir itu tuh kayak sini kita lihat nih, kita lihat. Tuh, naik kalian bisa naik kan? Nah, ini kuarter itu kan maksudnya itu kan dia kayak kuartil atau kita bisa sebut kayak seperempat. Widih, deh. Ini kenapa gini ya? Oke, seperempat seperempat dari fase bulan. Maksudnya gitu loh kalau kuartil fase bulan. Mungkin kalian bisa ditulisin. Sorry berarti. Nah, kuartil Oke, itu sebentar ya. ya bisa disebut juga kayak seperempat fase bulan. Nah, kuartil pertama yaitu seperempat pertama. Kita bisa lihat itu dia ada di sini, bulan setengah. Nah, kuartil pertama ada di bulan setengah, kemudian kuartil kedua yaitu seperempat ditambah seperempatnya kan setengah. Nah, setengah dari siklus ini merupakan ada di bulan purnama nih, ada yang kelima. Ini disebutnya kuartil kedua. Kemudian juga ada kuartil ketiga yaitu di sini, yaitu bulan separuh juga nih, tapi beda sisi bulan. Kalau di sini kan kalau dari bumi kelihatannya cuma di kanan. Kalau ini dilihatnya di kiri gitu. Kemudian ada kuartil keempat atau full ya, full satu siklus yaitu pada bulan baru gitu loh. Yang dimaksud kuartil itu seperempat dari fasenya bulan. Gitu. Mungkin kalian ada ditambahin. Cukup kok dari aku cukup. Oke. Udah bagus. Ya. Nah, terjawab ya. Oke. Ini apa nih? Apa perbedaan yang menonjol dari pasang mungkin bisa ke atas saya. Nah, kalau pasang purnama dia akan nonjol ke arah kiri dan kanan. Nah, hal ini akan menyebabkan dia menjadi pasang gitu. Kan menjadi nonjol nonjol tuh, menjadi pasang. Sedangkan kalau dipasang perbani ini dia akan nonjolnya ditarik oleh matahari ke bagian kiri dan juga bulan ke bagian atas. Nah, hal ini akan menyebabkan dia surut nih di sekitar sini akan surut gitu loh maksudnya. Terjawab gak ya? Mungkin kalian ada tambahan? Dari aku juga udah cukup kok. Oke, mungkin terjawab ya. Kalau kurang
kurang terjawab bisa ditanyain gimana. Oke, mungkin bisa lanjut ke Ian untuk gerhana. Oke, aku akan lanjutin ke gerhana ya. Kita ganti warna dulu biar seger. Nah, gerhana matahari. Pertama ada gerhana matahari dulu. Nanti juga ada gerhana bulan. Nah, pertama, gerhana matahari itu terjadi ketika bayangan bulan bergerak menutupi permukaan bumi, di mana posisi bulan berada di antara matahari dan bumi. Jadi gini, misalnya ini bulan, ini bumi. Lonjong banget. Sebentar. Ini bumi. Dan ini matahari nih. Terlalu dekat, jangan. Sudah, anggaplah ini matahari besar. Nah, jadi terdapat dalam satu garis nih. Kita bisa lihat dalam satu garis. Akibat ukuran bulan lebih kecil dibandingkan bumi atau matahari, maka terjadi 3 kemungkinan gerhana, yaitu sebagai berikut. Gerhana matahari total terjadi pada daerah-daerah yang berada di bayangan inti atau umbra. Jadi begini. Kita akan gambarin dulu. Bayangan inti tuh kayak gini. Jadi kita kan tahu nih, sinar matahari itu terpancar seperti ini. Ya gitulah, terpancarnya gitu. Nah ini untuk terpancar yang ke bumi. Terpancar ke bumi, ya kayaknya ini, jelek. Terpancar ke buminya itu kayak gini. Ya, jadi dia bertemu di satu titik seperti ini. Nah, untuk terpancar ke bulannya, dia seperti ini. Ya, dia terpancarnya sama kayak gini. Nah, tapi kita lihat nih, ada bagian yang ketutup. Jadi ada bagian bumi di sini yang nggak kebagian cahaya matahari karena dia ketutupan bulan. Nah, kayak gini. Maaf. Aduh, kehapus sebentar. Ya nggak apa, kita gambar lagi aja. Jadi dia kayak gini. Terus dia ada yang ketutupan. Ya, pokoknya gitulah. Jadi ada yang ketutupan nih. Nah, kalau di sini dia tuh terjadi gerhana matahari total. Karena ada gambarnya nggak ya? Nah, inilah lebih bagus. Nah, kayak gini nih. Nah, ini bulan. Nah, ini matahari. Nah, ini ada yang gelap-gelapnya nih. Nah, si gelap-gelap ini yang udah pasti akan tertampilnya seperti ini nih. Yang akan pasti tampil seperti ini cuma di titik sini. Itu yang gelap ini namanya umbra. Nah, untuk di sampingnya ini ada penumbra namanya. Nah, penumbra itu adalah dia nggak sepenuhnya tertutup seperti umbra, tapi tetap tertutup. Nah, kayak yang ini nih. Nah, yang ini. Nah, ini juga sebenarnya, tapi dia nggak sesignifikan ini kelihatannya. Nah, itu dia ketutupannya sampai umbra aja. Nah, untuk matahari total terjadi pada daerah-daerah yang berada di bayangan inti atau umbra yang ini. Sehingga cahaya matahari tidak tampak sama sekali. Nih, nanti mataharinya kayak gini. Nah, gerhana matahari total terjadi hanya sekitar 6 menit, sebentar doang. Nah, yang kedua ada gerhana matahari cincin. Terjadi pada daerah yang terkena lanjutan umbra, sehingga matahari kelihatan seperti cincin. Nah, kayak gini juga sebenarnya bisa, cuman kalau gerhana matahari cincin itu lebih kelihatan cincinnya gitu loh, karena dia sedikit banget. Sebenarnya ini juga bisa termasuk gerhana matahari cincin, cuman gerhana matahari total juga terkadang terlihat seperti ini sih. Jadi gerhana matahari cincin tuh gerhana matahari total tuh nggak melulu nggak kelihatan. Bisa juga nggak kelihatan sama sekali, tapi dia bisa juga mirip seperti cincin. Nah, terkena lanjutan umbra, kita matahari terlihat seperti cincin. Ya, bisa digambarkan juga seperti ini. Ini ilustrasinya ada yang kurang apa. Nah, gerhana matahari sebagian terjadi pada daerah-daerah yang terletak di antara umbra dan penumbra. Itu bayangan kabur. Jadi di sekitar sini lah. Nah, dia berarti kejadiannya seperti ini nih. Ya, dia sebagian doang. Nah, gitu. Sehingga mataharinya cuma kelihatan sebagian. Ini mataharinya cuma kelihatan segini, segini, dan segini. Nah, sih. Nah, ini mungkin ini gerhana bulan ya. Nah, gerhana bulan terjadi ketika bulan memasuki bayangan bumi. Gerhana bulan hanya dapat terjadi pada saat bulan purnama.
Gerhana bulan terjadi apabila bumi berada di antara matahari dan bulan. Pada waktu seluruh bagian bulan masuk dalam daerah umbra bumi, maka terjadi gerhana bulan total. Proses bulan berada di dalam penumbra dapat mencapai 6 jam. Sini kayaknya balik ya. Mencapai 6 jam dan dalam umbra hanya sekitar 40 menit. Nah, kayak gini. Kalau ini sekarang kebalikannya. Kalau kayak gini, buminya yang nutupin cahaya matahari untuk sampai ke bulan. Kayak gini nih. Nah, daerah umbranya bumi itu cuma segini. Nah, ini dia sampai ke bulan. Nah, proses bulan berarti kan kita ketahui bulan juga bergerak ya. Dia bergerak mengelilingi bumi. Nah, ketika dia masuk ke sini, masuk ke sini sampai ke sini itu 6 jam, sekitar 6 jam. Iya, sekitar bisa mencapai 6 jam. Terus pas dia sampai sini tuh 40 menit. Dia cuma 40 menit ada di sini. Nah, di sini dia 6 jam lagi. Terus udah selesai gerhananya. Nah, gitu. Nah, kita lihat nih pengertiannya. Umbra adalah bayangan gelap yang terbentuk selama terjadinya gerhana. Yang ini nih, bayangan gelap itu apa ya? Jadi, ini kan bulannya dia kehalang bumi. Nah, ini tuh udah pasti gelap nih di sini. Tuh. Jadi kayak udah pasti gelap total. Jadi di bulan ini, kalau misalnya kita dalam perspektif bulan, kita ada di bulan, kita nggak bisa ngeliat cahaya matahari sama sekali karena tertutup bumi. Cuma ngelihat seperti pancaran kayak cincin-cincin coronanya aja. Nah, sementara penumbra adalah bayangan kabur atau remang-remang yang terbentuk selama terjadinya gerhana. Nah, yang ini. Kenapa remang-remang? Karena bisa kita lihat kalau di penumbra ini kita udah nggak masuk daerah umbra bumi, yang artinya kita tetap bisa kebagian sedikit cahaya dari matahari. Nah, itulah penumbra. Jadi ada cahaya matahari cuman remang-remang. Kalau di sini kita bisa lihat penumbranya juga ada cahaya matahari cuman nggak remang-remang, nggak seterang yang di sini. Lihat nih. Ini untuk normalnya. Nah, ini di sini ada penumbra. Nah, di sini umbra. Yang maksudnya ini titik yang terpengaruh ya. Gitu. Nah, kita bisa simpulkan juga biasanya kan emang kalau gerhana bulan itu agak susah dilihat dengan mata telanjang ya daripada matahari. Nah, itu alasannya karena kalau gerhana bulan itu justru buminya yang menghalangi bulan gitu loh, bukan buminya yang terhalang. Jadi kita kalau mau melihat terjadinya gerhana bulan, biasanya kita memerlukan alat-alat khusus seperti teleskop dan lain-lain. Kalau gerhana matahari itu lebih gampang terlihat karena bulannya lah yang menutupi cahaya matahari untuk sampai ke bumi. Jadi yang peristiwa yang seperti ini nih, ini bisa kita lihat dengan jelas dari bumi. Gitu. Oke, mungkin karena udah selesai di gerhana-gerhanaan, mungkin ada yang mau ditanyakan dulu? Ya, mungkin ada yang ditanya sebelum kita ke kuis ya kayaknya. Di sini kita ada kuis loh. Ayo ditanya dulu ya. Mungkin 3 pertanyaan cukup kali. Mungkin ada kalau ada yang belum mengerti. Kalau ada yang mengerti di keseluruhan bagian juga nggak apa-apa. Iya, boleh lah. Ayo ditanya yuk. Mungkin bisa on mic atau chat seperti tadi. Yuk, ditunjuk yuk yang mau bertanya. Nah, sekalian juga ya siapin satu device lagi atau HP maupun laptop kalian untuk kita akan mulai quizzes. Itu ada yang nanya tuh. Kak, kenapa ketika terjadi gerhana matahari kita nggak diperbolehkan untuk melihat matahari secara langsung? Nah, ada yang tahu nggak nih alasannya kenapa? Nah, ini kenapa keyboard error? Oke, mungkin Kak tuh bisa jawab dulu. Kak tuh, ini aku ada keyboardnya agak sebentar ya. Oke,
Kenapa ketika gerhana matahari kita nggak diperbolehin untuk melihat matahari secara langsung? Oke, jawaban dari aku gini ya. Karena cahaya dari sinar matahari ini memiliki intensitas yang sangat tinggi dan bisa merusak retina di belakang bola mata. Nah, jadi matahari ini dia mempunyai intensitas cahaya yang tinggi sehingga dapat membahayakan mata kalian gitu. Walaupun tidak gerhana juga, kalian juga kalau melihat matahari juga sakit kan matanya, gitu loh. Karena jadi jawabannya karena matahari ini dia mempunyai intensitas cahaya yang dapat merusak mata kita. Gitu. Oke, terjawab ya untuk Lia. Atau dari Kak Ian ada yang ditambahin? Dari aku cukup sih, cuman ya itu kurang lebihnya sama Kak Karstu. Kita aja kalau nggak ada gerhana, natap matahari aja udah sakit kan. Nah, maksudnya itu tuh ya kita udah bisa buktikan walaupun tidak gerhana juga kita bisa buktikan bahwa cahaya matahari itu kalau kita tatap itu pasti nggak enak banget dan pasti mata kita langsung perih-perih gimana gitu kan. Iya, langsung pikiran juga kunang-kunang ya kayak Iya, gitu. langsung kunang-kunang gitu kita. Nah, itu adalah salah satu alasan. Gitu. Oke, mungkin kita langsung mulai kuis aja kali ya kalau nggak ada yang udah. Oh, nggak ada yang tanya lagi. Kak, bulan mati, bulannya nggak kelihatan. Itu juga gerhana bulan. Nah, belum tentu karena bulan mati itu apa ya? Itu adalah salah satu dari siklus bulan. Jadi kalau apa ya bedanya ya? Sebentar. Aku akan cariin bedanya. Atau mungkin Karas tuh kalau Karas tuh tahu bedanya bisa nih. Kalau menurut aku ya, bulan mati itu bulan itu juga gerhana bulan. Oh, enggak, dia selalu gerhana bulan karena kan kita ketahuin juga dia nggak selalu kayak kan kalau gerhana bulan itu kayak ini ada matahari, terus ada bulan, terus ada juga bumi. Itu kan dia segaris lurus tuh, ya kan? Sedangkan kalau itu gerhana uh, itu gerhana bulan atau gerhana matahari. Nah, kalau bulan mati itu dia kan dia juga berevolusi terhadap bumi kan. Jadi dia tidak selamanya segaris dengan matahari gitu loh. Ketika terjadinya bulan mati. Jadi ya, jadi ya bulan mati itu enggak sama terhadap gerhana bulan. Beda. Oke, mungkin aku mau nambahin dikit kali ya. Ya Iya, mungkin aku sama, poinnya sama kok kayak sama yang ditambahin Karsu tadi. Iya, dia itu harus segaris dulu. Nah, tapi faktanya kita tahu kan bahwa bulan itu punya orbitnya juga. Dia mengelilingi benar. bumi, dia punya orbit sendiri. Nah, tapi pada kenyataannya orbit itu, orbit bulan itu nggak selalu lurus sama orbit bumi. Dia tuh apa ya? Nggak selurus sama bumi. Dia tuh kalau biasa ada miring sekitar 5 derajat. Jadi belum tentu ketika bulan mati atau bulan baru itu terjadi gerhana karena posisinya tidak melulu lurus satu garis dengan matahari. Nah, sementara syaratnya terjadi gerhana itu kan posisinya harus lurus, harus ya dalam satu garis gitu. Nah, sementara kalaupun bulan baru atau bulan mati pun nggak selalu terjadi seperti itu. Nah, gitu. Cuman nih ya memang kita bisa pastikan kalau gerhana bulan itu biasanya terjadi pas misalnya pas lagi bulan purnama dan kalau gerhana matahari itu pasti lagi bulan baru tapi nggak bulan purnama dan bulan baru itu nggak selalu terjadi gerhana gitu.
Apakah sudah dipahami? Sebelum kita lanjut ke kuisnya. Oke, ada satu pertanyaan lagi nih, Kak Ian. Mungkin bisa Apakah dibacain Karstu. apakah satelit punya gravitasi, Kak? Tentu tentu aja punya. Jadi setiap benda yang bermassa itu dia mempunyai gravitasinya. Nanti kalian akan belajar tentang hukum Newton gravitasi. Nah, jadi setiap benda yang memiliki massa atau berat dia akan memiliki gravitasi. Contohnya kita kan mempunyai massa. Sebenarnya kita ada gravitasinya sendiri. Kayak untuk menarik ke benda-benda di sekitar. Namun karena massa kita yang cukup kecil, cuma sebesar berapa sih, 50 kg, 100 kg gitu kan. Itu dia mempunyai gaya yang sangat kecil juga. Nanti kalian akan belajar kok tentang hukum Newton gravitasi itu. Kayak tadi kan contohnya ada bulan. Bulan kan merupakan satelit alami. Dia juga mempunyai gravitasi. Nih. Nah, pengaruhnya itu dia untuk menarik air laut menjadi pasang atau surut gitu. Jadi kalau ditanya apakah satelit mempunyai gravitasi, tentu aja punya. Kalian juga punya kok gravitasi, tapi kecil. Nih kayak Ian juga punya gravitasi. Apalagi kasur gitu, kasur yang gravitasinya gede banget. Oke deh. Mungkin kita bisa lanjut ke kuisnya. Oke, mungkin kuis ya kayaknya. Iya dong. Yuk langsung join aja, kodenya 780903. Yuk langsung buka Quiziznya di Chrome atau aplikasi dan masukin kode ya. Ini katanya kalau yang juara 1 dapat hadiah nih dari Kak Muhammad Nur Ihsan. Halo Kak Waduh. Muhammad Nur Ihsan. Aduh, oke, didapat hadiah nih kayaknya dari Kanuri. Ayo Bener guys, kan nih kalian Kak Nuri? Kak Nuri dapat hadiah gak yang juara 1? bener gak nih Kanuri? Halo Kanuri. Halo Kak Nuri. Kayaknya dari Bang Restu, guys. Aduh. Aduh. Berat ya. Ayo guys, katanya ada dapat hadiah tuh dari Kanuri kalau juara 1. Kan kalian udah belajar nih tadi. Ya, yuk langsung aja join. Yuk, ditunggu sampai 14.50 ya. Yuk, baru 9 orang nih. Tadi sini ada 34 orang yang masuk baru 9. Dikurangin 3 orang lah ya. Berarti 31. Ayo dong, berarti harusnya 31 nih. Mana nih yang lain? Ayo. Nih, ada M. Fahri nih. M. Fahri biasanya bisa nih. M. Fahri udah masuk belum? Coba kita lihat. Oke, sudah ada dia. Ayo yang lain yuk. Jangan mau kalah nih sama temen-temennya yang semangat banget buat kuis. Kalian pasti semangat juga dong. Ayo. Kanuri jangan ikutan ya Kanuri. Ya dong. Nanti Kanuri menang lagi Kanuri. Kodenya nggak kelihatan, bro. Naikin Oh iya. Ian. Maaf. Ya maaf ya. Maaf. Kodenya 780-903. Mungkin bisa diketik ya di sini. Nah ya, boleh tolong diketikin Kak Restu. 780-903. Mungkin bisa langsung di kopas, langsung masuk. Nah, 1 menit lagi nih. Ayo, masih ada 1 menit kesempatan buat kalian buat masuk. Yuk. Ayo, baru 17 nih. Nyalain kemana? 30 orang. Harusnya 30. Yuk.
1 menit lagi ditunggu nih. Coba aku mau tanya-tanya. Oke, udah 19. Ayo, masih 11 orang lagi. Ayo, mau ditungguin apa enggak? Kalau ada yang kesulitan masuk, on mic aja ya. Misalnya, Kak tunggu Kak, aku lagi nge-lag gitu. Ya, benar. Biar ditunggu nih. Apa enggak diketik aja. Kak, Iya, aku misalnya nge-lag Kak, kok. internet aku lagi jelek, boleh tunggu enggak? Oke, udah 23. Ayo 7 orang lagi. Ayo kalian lagi kemana nih? Oke, udah 24, 6 lagi. Semangat terus, semangat. Ayo, yang belum masuk gimana nih? Aku ke mute. Oke. Oke, 3 orang lagi. Mau kita tungguin nggak? Oke, gas aja ya. Kita main nih sekarang. Oke, masih ada lagi yang masuk. Apa? Ini kok nggak ada suaranya ya? Ya udahlah, nggak apa. Udah. Yuk, kita mulai. Ini jangan dulu ya. Dibaca perlahan. Mungkin bisa pelan-pelan aja ya ngerjainnya. Masih banyak yang salah. Pelan-pelan aja ya, nggak apa kok.
Nih tipsnya dari aku nih, kalimat soalnya dibaca pelan-pelan ya. Saya kalau kalian bacanya buru-buru bisa terkecoh nih. Pelan-pelan aja bacanya, nggak apa. Oke, mungkin sampai jam 3 lah. Langsung kita bahas. Kan sekarang 14.57. Jadi masih 3 menit lagi. Terus habis itu kita bahas ya. Jam 3 kita selesaiin ya kayaknya. Ya, yuk yang masih belum jawab yuk biar nanti kita bisa bahas.
Kayaknya udah jam 3 nih. Oke, karena udah jam 15.00 kita end ya. Oke, kita ada nih. Si Asyara Deksi. Ayo, mau dijawab ya satu soal berapa soal lagi? Besok lagi. Oke, nggak apa. Kita mau end nggak? Oke. Ini Oke, lagi dia kali ya naik. kayaknya. Oke, kita tunggu dia dulu nih. Ya, dia bisa naik lagi. Nggak apa. Ayo ditungguin yuk. Asyara Deksi. Yuk, kamu pasti bisa. Udah streak 4 tuh. Oke, udah salah. Oke, udah ya. Kok nggak mau ya? Sebentar. Oke, udah. Oke. Oke, udah kelar. Oke, sebenarnya kita udah jam 3. Jadi kalau kalian yang mau leave duluan, yang mau pergi duluan, silakan, udah boleh pergi. Nah, kalau kalian juga pengen mau ikut kita membahas ini, boleh stay di sini dulu ya. Kalau yang Oke, misalnya kalian ada acara atau kalian ada keperluan lainnya nggak apa-apa, tapi kita bakalan bahas ini kalau ada yang mau, kalau mau tahu ya. pembahasannya, yuk kita bahas bareng-bareng. Yuk kita review questions. Nah, berapakah waktu satu kali rotasi bumi? Nah, ini kita tadi udah sebutkan. Nah, kenapa no player ya? Kenal player kalian? Makanya sebentar ya kita lihat di question aja kali ya. Ya. Kok ngehang kayaknya. Sebentar. Kita refresh dulu deh. Intinya internetnya deh kayaknya. Oke, kita lihat questions. Nah, berapakah waktu satu kali rotasi bumi? Nah, udah banyak nih yang jawab. 23 jam 56 menit 16 orang. Oke, Ya. ini udah tahu ya. Oke, kita lanjut. Siapakah sebenarnya Johannes Kepler? Nah, dia bukan penemu tata surya yang kita ketahui sekarang, karena penemu tata surya itu ada di suku-suku zaman dulu, itu antara suku Maya atau suku Aztec. Aku agak lupa. Kalau untuk penemu tata surya itu sendiri, itu adalah suku-suku Maya atau suku Aztec itu yang kita ketahui sekarang. Dia tuh adalah suku-suku yang menggambar rasi-rasi dari planet dan sebagainya. Tapi Johannes Player itu dia adalah penemu planet yang berbentuk elips yang tadi ada di modul. Oke. Kita skip. Nah, bulan sinodis membutuhkan skala revolusi sebesar, ini juga tadi ada di modul nih, kita udah jelasin juga kalau kalian perhatiin. Nah, yang benar itu 29,5 hari. Tuh, ini dia nggak lihat nih, ada 9. Oke, kita lanjut. Daerah Hasna saat itu tengah terjadi gerhana matahari. Setelah Hasna melakukan pengamatan, bisa diketahui bahwa gerhana yang diamati dari daerahnya terletak antara bayangan kabur dan bayangan gelap. Jenis gerhana yang diamati Hasna adalah, ya bener banget, gerhana matahari sebagian. Udah pada tahu nih jawabannya nih. Kira ini ada di modul kok tadi. Oke, kita lanjut. Gerhana buto hijau maksudnya apa tuh kalian? Ya itu ya bercandaan aja sih. Kan katanya gerhana tuh gara-gara butuh hijau makan bulan. Nah, sebenarnya enggak ya guys. Nah, mungkin seterusnya bisa dibacain nama Karas tuh nih. Oke, Reza tinggal di pesisir pantai. Suatu ketika permukaan air laut turun dalam semalam. Reza mengira tsunami akan terjadi dan segera bertanya kepada ayahnya yang seorang nelayan. Ayahnya berkata itu hanyalah pasang surut air laut. Nah, jadi jenis pasang apa ini? Pasang surut nih. Oh, pasang yang dilihat oleh Reza saat itu adalah, kan tadi kita kan ada dua ya, ada pasang purnama dan juga ada perbani. Kalau pasang purnama itu dia kenaikan air laut setinggi-tingginya, dan kali ini kan dia turun, permukaan air turun, yaitu yang tepat adalah pasang perbani. Oke, pasang perbasi. Wah, nggak jelas. Lanjut, Kian.
kita semua tinggal di planet Bumi. Tapi apakah kalian tahu bentuk dari planet yang kita tinggali? Oke, tadi yang udah disinggung untuk bentuk planet Bumi, yaitu dia tidak benar-benar bulat, melainkan sedikit lonjong pada di setiap kutubnya. Bentuknya pasti bulat, ya dia bulat tapi agak lonjong yang benar. Tapi dia bukan lonjong seperti komet juga, itu terlalu lonjong ya. Kalau dianalogiin itu dia seperti buah pir gitu, agak sedikit lonjong. Oke, kalian lanjut. Oke, setiap benda bervolume berbentuk bulat dan sejenisnya pasti mempunyai diameter. Nah, salah satunya planet Bumi, diameter dan jari-jari bumi yang benar adalah tadi ya, diameter kita ada 12,742 km dan jari-jarinya adalah 6.371 km. Mungkin kalian bisa dilanjut. Oke, iya ini maksudnya kalau kalian tahu itu kan jari-jari itu 2 kali ya. Diameter itu Ya. 2 kali jari-jari. Jadi tinggal dibagi 2 aja sebenarnya. Oke, ini kita lanjut. Nah, manakah yang termasuk akibat rotasi bumi? Pilih yang menurut kalian benar. Bisa lebih dari 1 atau bahkan hanya 1. Nah, jawabannya yang betul tuh ada 2, yaitu gerak semu harian matahari dan pembelokan arah arus air laut. Nah, ini yang jawab ini tuh semu tahunan salah karena kita tahu nih rotasi itu kan pergerakan bumi dalam 1 hari. Maksudnya dari malam ke siang kan. Maksudnya itu adalah 1 hari. Nah, itu adalah rotasi. Nah, kalau udah ada kata-kata tahunan itu dia pasti jatuhnya ke revolusi. Nah, untuk perbedaan lamanya siang dan malam itu juga salah karena kalau rotasi itu kan dia cuma 1 kali siang atau 1 kali malam. Gimana kita tahu gimana kita bisa bedainnya? Maksudnya gimana kita tahu ada perbedaan lamanya siang dan malam? Karena itu kan cuma ada 1 siang 1 malam. Nah, kalau revolusi itu kan pasti itu satu tahun itu 365 hari. Itu udah pasti ada 365 kali rotasi. Ya benar. Nah, mungkin yang benernya ya, kalau yang benernya itu adanya siang dan malam. Nah, adanya siang dan malam. Ya. Tapi bukan perbedaannya ya. Gitu. Terus pembelokan arah arus air laut. Nah, itu yang tadi kita udah tahu tuh. Kita tadi di modul udah dikasih juga pergantian musim. Nah, pergantian musim kita juga udah tahu kan. Ini tuh nggak bisa tiba-tiba semalam. Iya, maksudnya bisa sih dalam semalam itu ganti. Tapi itu pasti jangka waktunya tuh rentangnya panjang, bisa beberapa bulan. Misalnya musim hujan ke musim kemarau itu musim hujan 6 bulan, musim kemarau 6 bulan. Itu kan 6 bulan tuh jangka waktunya. Nah, itu kan agak nggak mungkin aja misalnya hari ini musim ini, besok musim ini. Dan itu maksudnya agak kurang masuk akal lah gitu. Nah, itu kalau untuk pergantian musim itu udah pasti efek dari revolusi. Nah, ini kita lanjut. Ini masih jadi bagian dari yang tadi nih. Nah, ini dari untuk yang revolusi. Nah, ini bener nih baru pergantian musim sama gerak semu tahunan. Nah, gitu. Nah, ini untuk adanya siang dan malam kembali lagi ini adalah lebih tepatnya di rotasi. Kalau di revolusi ada siang dan malam, tapi kan banyak siang dan malamnya, dan yang lebih tepat itu adalah perbedaan waktu siang dan malam. Gitu. Ya, mungkin bisa kita lanjut. Kala rotasi bulan sama dengan kala revolusinya terhadap bumi, yaitu 30 hari. Pernyataan di atas benar atau salah? Jawabannya salah ya, karena bukan 30 hari, yaitu, tapi kelihatan nggak? Sebentar. Kita share-nya screen aja. Tuh, tapi saya coba kita cari. Nah, yaitu 27,3 hari. Itu bukan 30 hari ya. Salah kalau 30 hari. Oke, kita lanjut. Nah, mungkin kita bisa dibacain Karstun yang ini. Oke, kalian siap. Oke, yang pertama, bidang edarnya terletak antara Jupiter dan Venus. Terkenal akan kala revolusinya yang tercepat. Yang ketiga, hanya memiliki 1 satelit. Yang keempat, terletak tidak terlalu jauh dari Mars. Nah, karakteristik planet bumi ditunjukkan pada nomor yang benar adalah 3 dan 4.
yaitu karena dia hanya memiliki satu satelit, yaitu satelit bulan. Nah, ini satelit alami ya. Kalau satelit buatan banyak. Nah, kemudian ada yang keempat, yaitu terletak tidak terlalu jauh dari Mars. Itu ada 2 planet, antara Bumi dan Jupiter. Oke, kenapa satu salah? Karena bidang edarnya terletak antara Jupiter dan Venus. Nah, ini maksudnya ada dua planet, yaitu antara Bumi dan Mars. Jadi tidak terlalu tepat. Oke, kemudian ada yang kedua, terkenal akan skala revolusinya yang tercepat. Nah, skala revolusinya yang tercepat itu adalah planet yang paling dekat terhadap matahari, yaitu Merkurius. Oke, mungkin bisa dilanjut ke Ian. Oke, Phobos dan Deimos adalah 2 buah satelit yang kita ketahui di tata surya ini. Phobos dan Deimos merupakan satelit milik planet. Nah, yang benar adalah jawabannya Mars. Karena dia mempunyai 2 satelit, yaitu Phobos dan Deimos namanya. Bumi ya tidak ada. Bumi hanya 1 bulan. Nah, sedangkan untuk Neptunus, Jupiter, dan Merkurius, karena dia merupakan planet luar, dia mempunyai banyak satelit. Tapi namanya bukan Phobos dan Deimos. Oke, mungkin Ralat ya, Merkurius di dalam. Oh iya, maaf. Merkurius di dalam. Nah, Merkurius di dalam itu dia tidak mempunyai dia ada satelit kalau. Ya, dia tidak mempunyai satelit sama kayak Venus. Lanjut kayak. Ya. Kemudian ada planet yang mempunyai satelit terbanyak, yaitu sejumlah 79 buah adalah tadi benar yang ada di planet luar. Contohnya ada Jupiter, Neptunus, dan Jupiter dan Neptunus. Tapi yang mempunyai paling banyak yaitu adalah Jupiter. Oke, mungkin lanjut ke ini. Planet yang mempunyai skala revolusi terlama yang diketahui manusia adalah tadi revolusi tercepat adalah planet yang terdekat dengan matahari. Nah, sedangkan untuk revolusi terlama yaitu adalah planet terjauh dari matahari, yaitu adalah planet Neptunus. Oke, mungkin bisa lanjut ke Ian. Nah, peristiwa pada gambar ini adalah peristiwa komet yang ekornya menjauhi matahari. Komet yang mendekati matahari tentu salah. Komet yang mendekati matahari itu juga salah karena komet itu dia mempunyai bidang orbitnya sendiri yang berbentuk oval, eklips gitu. Nah, kemudian ada komet yang suka matahari. Mana mungkin nggak ada. Nah, komet yang ekornya menjauhi matahari tadi udah disinggung karena adanya radiasi dan angin dari matahari ya kayaknya. Oke, lanjut. Potongan batu atau puing-puing yang mengandung unsur besi dan logam yang bergerak di luar angkasa disebut meteorit. Nah, tadi kan ada meteorit, ada meteor, ada meteoroid. Sebenarnya ini sama aja, tapi untuk yang paling benar adalah yang mengandung besi yang bergerak di luar angkasa itu disebutnya meteorit. Sedangkan untuk meteor itu ketika meteorit ini mengenai atmosfer bumi, bergesekan dengan atmosfer bumi, disebutnya dengan meteor. Kemudian untuk meteorit ini dia adalah sebuah meteoroid yang tidak habis bergesekan dengan atmosfer di bumi, sehingga dia batunya itu akan turun ke permukaan bumi. Gitu. Oke, mungkin bisa lanjut ya. Kemudian ada potongan batu atau puing-puing yang mengandung unsur besi dan logam yang bergerak di luar angkasa yang tidak habis terbakar oleh atmosfer bumi dan jatuh ke bumi disebut yaitu meteorit yang tadi aku sudah jelasin. Sekarang lanjut. Potongan-potongan batu yang mirip dengan materi penyusun planet adalah benar asteroid. Dan bisa dibaca lagi di modul. Mungkin bisa dilanjut ke Ian. Oke, jadi aku akan lanjut dari nomor ini.
Fase bulan yang terjadi ketika bagian bulan yang terkena sinar matahari 3/4-nya dan yang terlihat dari bumi hanya 3/4 bagiannya itu bulan cembung. Nah, itu tuh kayak gini nih. Nah, tapi sininya gelap, yang ininya nih gelap. Nah, yang terang tuh yang ini. Nah, itu adalah bulan cembung. Nah, ya mungkin bisa aku lanjut. Fase bulan yang terjadi ketika sisi bulan yang menghadap matahari nampak terang dan sisi yang menghadap bumi nampak gelap. Itu bulan baru. Iya, bener banget. Ini ada yang bilang gerhana bulan itu gerhana bulan itu lebih tepatnya itu bukan fase bulan ya itu, tapi adalah fenomena alam, tapi itu bukan termasuk fase bulan gitu. Jadi maksudnya itu bukan termasuk fase yang terjadi reguler gitu. Kayak mungkin bisa kita lanjut. Pada gerhana matahari, lama bulan bertahan di dalam umbra bisa mencapai ya 40 menit. Ini tadi kita udah bahas juga. Lanjutannya kesalahan terakhir, gerhana bulan hanya dapat terjadi selama bulan purnama. Nah, pernyataan di atas yang betul atau salah? Aduh, masih banyak yang salah nih. Karena jawabannya betul. Ini tadi di modul ya tadi. Oke. Mungkin segitu aja untuk pembahasan kali ini. Sebelumnya apa ada yang mau bertanya? Mungkin satu pertanyaan terakhir kalau ada yang mau. Kalau tidak ada mungkin bisa kita tutup aja. Bikin kita tutup sekarang. Terima kasih udah masuk berilmu hari ini. Sebelumnya kita berdoa dulu, berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa dimulai. Ini berdoa selesai. Makasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.